Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Awan kesusahan ungu itu mengirimkan tekanan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini adalah tekanan yang secara khusus dimiliki surga. Percikan listrik serpentina berkelok-kelok, petir ke-8 akhirnya meledak. Halilintar ini bahkan lebih dahsyat dari petir yang saya temui di jalan kematian pada saat itu. Mungkin saya tidak dapat menahan petir ke-8 ini bahkan dalam kondisi saya saat ini. Qin Yu melihat Lian Chong mengalami kesengsaraan setan lepas di kejauhan. Kekuatan kesusahan setan longgar ke-8 tentu lebih besar daripada kesengsaraan surga ke-9 dari 9. Tapi Lian Chong mengangkat pedangnya untuk menahan tekanan petir ini dengan berani. Dia tampaknya tidak berada di bawah tekanan sedikit pun. Lagi pula dia adalah iblis lepas yang mempraktikkan jalan iblis Asura dan bukan iblis lepas biasa, dan dia juga memiliki senjata iblis kelas menengah. Sambil melihat Lian Chong, Qin Yu merenung dalam benaknya pulau pengiblis nomor 1 di Chaotich Astral Ocean. Aku tidak tahu tentang Chaotich Astral Ocean, jadi aku bisa mengumpulkan beberapa informasi tentangnya dari Lian Chong. Tiba-tiba Enki, kamu sudah kembali. Qin Yu menoleh dan melihat siluet hitam yang bergegas sangat cepat ke arahnya di kejauhan. Ini tidak lain adalah tinta kilin yang kembali dari jalan-jalan berburu. Tuan iblis yang lepas, dia terlalu kuat, pasti telah melewati kesengsaraan ke-6. Tuan pria itu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Tinta kilin menatap Lian Chong yang sedang mengalami kesengsaraan dengan kaget. Tuan, kita harus lari cepat. Jika ahli itu memiliki niat buruk setelah melewati kesengsaraan, kita akan berada dalam bahaya. Melihat kilin tinta sangat bingung, Qin Yu berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir Inki, Anda tidak tahu ini Tuan. Kata Inki, buru-buru iblis lepas sangat kejam. Lagi pula, apa kau tidak merasakan aura ganas yang dia pancarkan? Di benua Tenglong, hampir tidak ada ahli yang bisa mempraktikkan jalan iblis Asura. Apa yang dilakukan Lian Chong ini tidak lain adalah jalan iblis Asura, jadi secara alami aura keganasannya sangat menakutkan. Sebagai binatang dewa, kilin tinta memiliki indera yang sangat tajam sehingga dia bisa merasakan udara ancaman yang kuat tentang Lian Chong. Jangan khawatir Inki, saya menyelamatkan hidupnya. Belum lama ini dia bahkan memberitahu saya bahwa dia pasti akan membayar saya karena telah menyelamatkannya. Qin Yu berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu, Inki. Satu pulau terkuat di Chaotich Astral Ocean disebut Pulau Pengiblis, bukan? Tinta kilin telah tinggal di Chaotich Astral Ocean lebih lama dari Qin Yu, jadi dia pasti tahu informasi ini. Kamu bertanya padaku tentang Pulau Pengiblis. Jelas dia sangat kaget. Tuan, bisakah kau menyinggung Pulau Pengiblis? Tidak, ceritakan dengan cermat tentang Pulau Pengiblis ini dan kekuatan lain dari Chaotich Astral Ocean juga. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hanya setelah mendengar Qin Yu mengatakan bahwa ia tidak pernah menyinggung Pulau Pengiblis, kilin tinta menghela nafas lega. Dia menjelaskan ada sejumlah besar praktisi lepas di Laut Astral Chaotich dan cukup banyak kekuatan juga. Yang terbesar di antara mereka adalah 3 pulau utama yang terdiri dari Pulau Pengiblis, Pulau Lianyun, dan Pulau Hifeng. Ketiga pulau besar ini memiliki banyak pakar, dan yang paling kuat di antaranya adalah Pulau Pengiblis. 3 pulau utama, Qin Yu mengingat ini. Meskipun Chaotich Astral Ocean memiliki kekuatan lain, mereka tidak sejajar dengan 3 pulau utama. Pulau Pengiblis sendiri memiliki 3.000 praktisi lepas, dan yang terlemah di antara mereka adalah yang kesusahan ke-6. Bahkan binatang ilahi harus melewati masa kesusahan ke-4 untuk bisa menjadi anggota Pulau Pengiblis. Ada secercah harapan di mata kilin tinta. Qin Yu kaget, 3.000 praktisi lepas. Yang terlemah berada di tahap kesusahan ke-6. Dia agak tercengang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak praktisi lepas? Menurut Anda, mengapa itu tidak mungkin, Tuan? Para fusionis di benua Tenglong sendiri dapat dihitung oleh ratusan juta. Banyak kali yang kehilangan tubuh, fisiknya telah menjadi praktisi lepas. Jadi tentu saja ada banyak praktisi lepas. Bagaimana mungkin jumlah praktisi yang lepas dari kesengsaraan ke-6 mungkin kecil? Selain itu, barusan saya hanya berbicara tentang benua Tenglong. Tuan, ada setan lepas di dasar samudera tak terbatas ini. Sementara pulau-pulau di permukaan memiliki setan lepas binatang terbang dan sejumlah besar sekolah fusion. Populasi tempat ini bahkan lebih besar dari benua Tenglong.
Qin Yu kaget. Dia awalnya mengira benua Tang yang memiliki sangat banyak Shushennis, tetapi sekarang sepertinya lautan ini memiliki lebih banyak lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu benar. Perlu diketahui bahwa kekuatan Qiu Yawis dapat menyaingi kekuatan gabungan Xuxianis dan Xiumois. Tidak hanya benua Tenglong, bahkan pulau-pulau di lautan ini juga memiliki para Xuxianis dan Xiumois. Ada banyak sekolah di pulau-pulau lautan ini seperti di benua Tenglong. Berapa banyak Shushennis yang mereka miliki? Dan jumlah Xiumois di dasar lautan bahkan hampir sama dengan jumlah Xuxianis dan Xiumois. Tuan, ketika praktisi lepas dari benua Tenglong atau lautan yang tenang mencapai tahap kesusahan keempat. Kebanyakan dari mereka pergi ke laut astral Chaotic. Lautan ini memiliki hampir 80% praktisi lepas. Plus hampir semua praktisi lepas dari kesusahan ke-10 berada di laut astral Chaotic. Jadi tidak ada yang aneh tentang Pulau Pengiblis yang memiliki 3000 praktisi lepas sama sekali. Baru sekarang Qin Yu merasakan seperti apa kekuatan besar itu. Tuan, terkadang seorang ahli super berlatih dan menjadi begitu kuat sehingga mereka bisa disebut tak terkalahkan. Tuan kedua dari Pulau Pengiblis ini adalah Iblis Bebas Kesusahan ke-12. Di masa lalu pembunuhan praktisi lepas bahkan mengejutkan seluruh laut astral Chaotic. Mereka hampir tak terkalahkan. Sekarang Qin Yu terpana oleh sebuah pikiran tuan kedua dari Pulau Pengiblis haruslah ayah atau Ibu Lian Chou. Siapa tuan pertama pulau itu? Dia segera bertanya. Mata Qin Tinta dipenuhi dengan penghormatan. Tuan pertama dari Pulau Pengiblis adalah binatang dewa. Terlebih lagi, dia adalah binatang suci yang sangat baik. Kekuatannya benar-benar tak terkalahkan. Benar-benar tak terkalahkan. Tak seorang pun di Chaotic Astral Ocean yang cocok untuknya. Tinta Kirin tidak memiliki kata sifat selain mengatakan tak terkalahkan. Tapi Qin Yu sudah bisa membayangkan betapa kuatnya tuan pulau itu. Jika aku membiarkan 3 pulau utama dari Chaotic Astral Ocean tahu tentang Niang Realm, maka dia terpana oleh sebuah pikiran. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya menolak pemikiran ini. Alam Niang adalah tempat persembunyian yang ditinggalkan oleh pedang mistik level 8 yang abadi. Jika informasi ini menyebar, itu akan menggairahkan semua kekuatan besar dari Chaotic Astral Ocean. Ketika saatnya tiba, tidak hanya para ahli dari benua Tenglong, bahkan mungkin para ahli dari berbagai daerah lain akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkannya juga. The Heaven Sundering Diagram ada sedikit ketidaknyamanan di hati Qin Yu. Sebelum meninggalkan dinasti Qin, dia sudah memberikan diagram Heaven Sundering pada saudara laki-lakinya yang kedua, Qin Sheng. Karena dia memiliki cincin penguasa api hitam, diagram penghancur surga tidak ada artinya baginya. Bagaimanapun Lord of Black Flame sering memiliki peta lengkap dan kapasitas untuk membawa 8 orang bersamanya. Ketika Qin Yu pergi ke rumah Gunung Le untuk berlatih, di masa lalu dia memberi Lear diagram penghancur surga sehingga dia bisa menyerahkannya jika dalam bahaya. Sekarang dia telah memberikannya kepada Qin Sheng. Bagaimanapun sebagai kaisar dari dinasti Qin, Qin Sheng tidak dapat memasuki menara stelar untuk bersembunyi seperti ayahnya. Jika seseorang menangkap Qin Sheng untuk mengancamnya, akan lebih baik menyerahkan diagram penghancur surga. Dia percaya bahwa musuh akan mempertimbangkan Paman Lan yang misterius dan tidak akan berlebihan. Meskipun Paman Lan sudah pergi, mereka yang abadi dan iblis yang lepas masih belum mengetahui hal ini. Diagram memecah langit, saya ingin tahu berapa banyak praktisi lepas yang akan mati karenanya. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya, tapi saat ini suara ledakan besar datang dari tempat Lian Chong. Dalam beberapa puluh lidarinya, ruang mulai bergetar dan udara membentuk berbagai riak yang menyebar keluar. Dalam sekejap, bahkan permukaan air turun beberapa puluh meter, seolah-olah tangan tak terlihat yang sangat besar menekannya. Haha, akhirnya aku berhasil, haha. Tawa yang sangat heboh dan keras itu datang dari pusat ledakan. Seberkas cahaya kemudian terbang menuju Qin Yu dari lokasi ledakan itu. Sekarang seluruh wajah Lian Chong bersinar, matanya bersinar terang. Kematian. Dia begitu dekat dengannya dan bahkan putus asa, tetapi pada saat terakhir, Qin Yu datang entah dari mana dan memberinya pil penciptaan abadi yang berharga itu. Saudaraku, saya Lian Chong. Saya tidak bisa cukup bersyukur karena Anda memberi saya pil kreasi abadi yang begitu mulia tanpa meminta pembayaran kembali. Maafkan aku juru selamat, tapi aku masih belum tahu harus memanggilmu apa. Lian Chong tampak sangat alami dan tidak terkendali.
Qin Yu berkata dengan anggukan, saudara Lian, saya Qin Yu ini adalah tungganganku dan binatang suci tinta kilin. Binatang suci? Lian Chong sangat heran, saudara Qin Yu, saya menemukan Anda semakin misterius. Anda tidak hanya dapat menjinakkan binatang suci, Anda bahkan memiliki pil penciptaan abadi. Setelah saya meminumnya, keefektifannya benar-benar sebanding dengan pil suci kesengsaraan. Itu adalah pil yang bahkan akan sangat dipikirkan oleh tuan dari Pulau Lian Yun. Tapi Anda memberi saya dengan mudah, bagaimana mungkin saya bisa tenang sampai saya membalasnya? Dia mengerutkan kening dengan cemas, pil penciptaan abadi terlalu berharga dan juga menyelamatkan hidup saya. Secara alami hidup saya sama berharganya dengan pil penciptaan abadi. Bagaimana saya harus membalasnya? Qin Yu tersenyum, tidak perlu terlalu pedulikan, saudara Lian Chong. Ketika dia melihat ahli ini pada saat itu, dia juga segera mengeluarkan pil penciptaan abadi tanpa banyak berpikir. Faktanya pil penciptaan abadi ini hanyalah pil dari jenis yang paling umum yang telah diisi dengan kekuatan kehidupan unsur. Itu tidak ada artinya sama sekali bagi Qin Yu. Bagaimanapun kekuatan kehidupan elementalnya sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Wajah Lian Chong mengeras. Ketika saya diburu siaran dalam, perjalanan saya menggunakan begitu banyak harta yang tak terhitung jumlahnya, yang telah saya kumpulkan selama lebih dari 10.000 tahun. Pada akhirnya aku harus menggunakan Blood Escaping Art untuk lari ke tempat ini. Satu-satunya hal yang tersisa adalah pedang terbang dan 20% dari kekuatanku. Sekarang wajahnya penuh dengan amarah. Hal terkutuk adalah bahwa kesengsaraan iblis lepas saya datang. Surga benar-benar ingin membunuh saya. Saya mengirim pesan kepada orang tua dan paman saya, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada pulau di sekitar sini sehingga orang tua saya tidak dapat menemukan saya. Plus, akan sia-sia bagi mereka untuk menemukan saya karena pada dasarnya tidak ada yang bisa membantu orang lain menghadapi kesengsaraan. Qin Yu mengerti ini juga. Saat mengalami kesengsaraan, bahkan jika seseorang dibantu oleh orang lain, kesengsaraan surgawi hanya akan menjadi lebih kuat dan menyerang, bahkan penolongnya juga. Pelaku kesusahan tidak bisa menghindari ujian petir. Tanpa pil suci kesengsaraan, bahkan jika orang tua saya menemukan saya, mereka tidak akan bisa menyelamatkan saya. Saya benar-benar putus asa saat itu. Saya telah menjelajahi Chaotich Astral Ocean dengan bebas selama bertahun-tahun. Mengandalkan pedang terbang iblis ini dan berbagai jenis harta, saya bahkan bisa membunuh ahli kesusahan ke-9. Bahkan mereka yang lebih kuat dariku tidak berani menyinggung perasaanku. Siapa yang mengira saya akan jatuh dalam kesulitan ini? Wajah Lian Chong tampak sedih. Baru sekarang saya tahu bahwa ahli kesusahan ke-10 dan kesusahan ke-11 itu telah menipu saya. Mereka sangat bersahabat dengan saya di luar, tetapi di dalam Lian Chong mengingat orang yang berusaha mengejar dan membunuhnya, menyembunyikan aura dan mengubah penampilan untuk mencoba memburuku. Pembuluh darah biru keluar dari tinjunya. Akhirnya saya lolos dari perburuan, tetapi dihadapkan pada ancaman kesengsaraan, saya putus asa bahkan setelah mengirim pesan kepada orang tua saya. Pada saat itu saya berpikir akan sangat bagus jika seseorang bisa menyelamatkan saya. Saya pikir saya hanya bermimpi. Setelah petir kelima, hampir semua kekuatan saya telah habis, jadi saya melepaskan semua harapan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba Lian Chong menepuk pundak Qin Yu dengan mata cerah. Tapi kemudian kau muncul dan menyelamatkanku, saudara Qin Yu. Saya tahu betapa kuatnya Anda pada level Anda. Anda tidak bisa mengatakan betapa kuatnya saya dan siapa saya. Tapi Anda menyelamatkan saya tanpa ragu dengan memberi saya pil kreasi abadi yang begitu berharga. Saudara Qin Yu, saya Lian Chong tidak akan pernah melupakan tindakan seperti ini untuk menyelamatkan hidup saya. Lian Chong berkata dengan sangat serius. Kali ini, dia memang sangat kaget. Ketika dia baru saja melarikan diri dari pengejaran setelah menggunakan banyak usaha dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Kesengsaraan iblis yang longgar menimpanya. Dia berjuang lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya dia tetap putus asa. Jadi Lian Chong sangat berterima kasih atas penampilan Qin Yu di saat-saat terakhir, terutama ketika pil penciptaan abadi sangat berharga. Sekarang Qin Yu hanya bisa tersenyum. Saudara Qin Yu, tempat apa ini? Sekarang saya masih belum tahu di mana kita. Jika Anda memberitahu saya di mana kita berada, saya bisa memikirkan cara untuk kembali. Lian Chong segera bertanya. Qin Yu bagaimanapun melihat kilin tinta. Meskipun dia tahu jalannya di sini, dia tidak tahu nama beberapa pulau.
Tuan, ada sebuah pulau bernama Bailan lebih dari 3 juta li di sebelah selatan tempat ini. Tinta Kilin mengetahui area dengan baik. Pulau Bailan? Astaga, aku sudah lari sejauh ini. Bahkan Lian Chong tercengang. Dalam kepanikan dia berlari tanpa memilih arah. Berlari dengan putus asa dan bahkan menggunakan blood escaping art sehingga dia tiba-tiba pergi ke daerah sekitar Pulau Bailan. Lian Chong ini benar-benar pandai berlari. Brother Lian Chong, apakah Anda memiliki peta Chaotich Astral Ocean? Qin Yu berani menebak. Lautan ini sangat luas, jadi dia akan jauh lebih baik dengan peta. Lian Chong berkata dengan anggukan tentu saja. Beberapa pulau di Chaotich Astral Ocean ditandai di peta ini. Berdasarkan pulau Anda bisa mengetahui arah dan lokasinya. Anda belum memilikinya, saudara Qin Yu? Qin Yu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, Lian Chong mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Qin Yu secara langsung, saudara Qin Yu. Ini adalah peta dari Chaotich Astral Ocean, bahkan ada perkenalan ke berbagai pulau besar. Setelah Anda membedakan mereka, Anda akan tahu apa nama pulau. Qin Yu menerima slip giok dan menyapu akal sucinya. Slip giok ini tidak hanya memiliki peta, tetapi juga gambar rinci dan perkenalan yang cermat ke berbagai pulau besar. Ini benar-benar sangat rumit, saudara Qin Yu melihat bahwa Anda masih asing dengan Chaotich Astral Ocean. Anda seharusnya datang ke sini dari luar, kan? Hahaha, ayo pergi ikuti aku ke Pulau Pengiblis untuk bersenang-senang. Kali ini Anda menyelamatkan saya. Bagaimanapun aku adalah penduduk asli dari Chaotich Astral Ocean, jadi aku harus memperlakukanmu dengan baik. Lian Chong sangat antusias. Tuan, dia anggota Pulau Pengiblis. Tinta Kilin bertanya dengan tenang dengan takjub. Qin Yu berkata dengan anggukan, saudara Lian Chong adalah putra dari guru kedua dan ketiga dari Pulau Pengiblis. Kamu adalah iblis kecil Asura yang legendaris. Tinta Kilin tercengang. Iblis kecil Asura. Qin Yu juga menatap Lian Chong dengan heran. Julukan ini memang terbilang istimewa. Lian Chong mengedipkan mata sedikit, mengelus hidungnya, dan berkata dengan sopan orang yang tidak kompeten. Ini tidak lain adalah Asura, iblis kecil yang legendaris dan tak tertandingi yang telah menjelajahi Chaotich Astral Ocean dengan bebas. Saudara Qin Yu, nama panggilan ini sangat bergaya, bukan? Qin Yu tercengang. Saudara laki-laki yang baru saja dia kenal ini tampaknya sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.